Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nakama semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Masih semangat terus dong pastinya kan? Selamat hari Senin semuanya, apa kabar? Gimana, masih semangat? Oh iya dong, harusnya dong. Baiklah kalau begitu, kita akan lanjutkan episode Nurina Tok Tok Happy terus no galau-galau ini. Episode keberapa? Sekian, lihat aja di judulnya ya. Saya juga udah lupa episode berapa aja ini ya. Yang pasti, yang jelas kita di sini sekarang akan membahas atau tok-tok tentang Kak, mantanku nikah. Siapa yang punya pengalaman seperti itu ya? Sebenarnya perkara mantan menikah atau tidak sebenarnya itu tidak jadi masalah toh sebenarnya ya kan, karena ya udah kita kan udah putus dari dia, ngapain dia mau melanjutkan hidup ya udah silakan, kita juga harus melanjutkan hidup kita sendiri ya kan, tidak perlu terbelenggu sama masa lalu ya kan. Nah tapi masalahnya adalah kalau kamu belum move on, nah itu akan menjadi masalah ya. Kita udah putus, kita masih belum move on, masih inget zaman-zaman dulu kayak gimana, tiba-tiba denger jeder mantan menikah. Aduh gimana ini, kok kayak gue ditinggalin, kok kayak gue dihianatin, ya kan? Siapa yang mengkhianati? Orang juga putus. Ya tapi itu rasanya ya. Beda cerita kalau misalnya kamu sudah move on, kamu sudah putus lama, kamu sudah move on dan kamu sudah menikah duluan. Nah beda urusan itu. Mau dengar kabar dia menikah kek, dia ngapain kek, terserah. Kamu udah gak ada rasa lagi sama dia. Tapi kalau kamunya belum menikah malah dia duluan, nah ini yang jadi Masya Allah. Terus bagaimana menghadapinya? Saya bacain sedikit-sedikit ya. Sedikit nih ya. Menghadapi mantan yang menikah memang bisa menjadi tantangan emosional ya, terutama jika hubungan kalian berakhir dengan cara yang belum tuntas atau masih menyisakan perasaan. Nah loh ya. Tapi ada beberapa langkah nih makanya supaya kita menghadapi ini dengan legowo, dengan tenang, dengan elegan seperti biasa ya. Ya kan, dengan elegan supaya ya udah kalau dia mau nikah aja, saya sibuknya dengan hidup saya sendiri aja. Gimana langkahnya kakak? Nih caranya ya. Yang pertama ya, kamu harus belajar untuk menerima kenyataan. Sepahit apapun, sesakit apapun, seasem apapun, seenggak enak apapun, ya udah terima, embrace. Gimana ya embrace itu? Embrace itu memeluk, menerima lah, benar. Ya, langkah pertama adalah menerima kenyataan bahwa hubungan kalian sudah berakhir dan mantan sudah melanjutkan hidupnya. Ya. Terus kenapa harus begitu? Kenapa penting untuk menerima kenyataan? Karena supaya kamu bisa bergerak maju tanpa terjebak di masa lalu. Tuh kan, dari tadi saya juga udah bilang, dia sudah move on, dia sudah melanjutkan hidupnya. Terus yang terjadi sama kamu apa? Ya udah, kamu melanjutkan hidupmu aja sendiri. Sudah punya pasangan baru? Nah, lanjutkan hidupmu dengan pasangan baru. Atau belum punya pasangan baru? Ya nggak apa-apa. Lanjutkan hidupmu dan cari lagi pasangan baru. Ya. Kenapa? Masih marah, masih kecewa? Nggak apa-apa. Kalau kamu merasa cemas atau kecewa melihat foto pernikahan mereka di media sosial, akui perasaan tersebut. Ya. Dan ingatkan diri sendiri bahwa perasaan itu adalah bagian dari proses penerimaan. Lagian nggak usah lah ngeliat video foto pernikahan yang ada mereka bahagia, kamu baper, kamu makin jatuh. Jangan ya, mereka bahagia, kamu bahagia juga. Bahagia dengan cara apa? Bahagia dengan cara kamu melanjutkan hidupmu sendiri ya sayang ya. Nggak usah lah ya, nggak usah lihat-lihat video atau foto pernikahan mereka ya. Terima aja, terima kenyataan. Saya terima kenyataan ini pahit, ya udah pahit, saya terima.
Insya Allah yang pahit-pahit ini akan menjadi manis di masa depan dengan pasanganku yang baru yang akan menjadi pasangan sah aku sendiri. Ya, bahagia dong pastinya. Ya kan? Nah, setelah kamu menerima kenyataan itu, langkah selanjutnya apa coba? Selanjutnya adalah kamu harus menjaga jarak. Jaga jarak. Ya, maksudnya gimana? Kamu harus menghindari komunikasi yang tidak perlu. Ya, yang tidak perlu dengan siapa? Dengan dia pastinya. Ngapain? Ngapain kamu berkomunikasi lagi? Semuanya sudah selesai, dia sudah dengan hidupnya sendiri, kamu dengan hidupnya sendiri. Nggak usah lagi berkomunikasi. Bukan berarti memutuskan komunikasi ya. Bukan maksudnya memutuskan silaturahmi, I'm sorry. Ya, silaturahmi boleh, ya nggak masalah. Tapi ya udah, nggak usah komunikasi lagi. Ya kan, beda memutuskan silaturahmi dan tidak ngobrol lagi itu beda. Ya, nih saya bacain lagi ya. Hindari komunikasi yang tidak perlu dengan mantan setelah mengetahui bahwa dia menikah. Ya, ini penting supaya kamu bisa memberikan ruang untuk siapa? Untuk diri kamu sendiri, untuk sembuh dan tidak terjebak dalam perasaan yang rumit. Ya rumit lah pasti. Kamu masih suka sama dia, kamu belum move on sama dia, tapi dia sama orang lain, itu kan rumit banget. Ya, ngapain? Kamu jangan mempersulit hidup kamu. Ya, nih caranya gimana supaya menjaga komunikasi? Saya kasih tahu. Unfollow semua media sosial dia. Ya, di unfollow aja, di block kalau perlu. Ya. Unfollow mantan di media sosial atau tidak lagi menghubungi dia untuk sekedar menyapa atau cek kabar. Mau ngapain? Ngecek-ngecek kabar mau ngapain? Gak usah ya. Itu kalau unfollow itu bisa membantu mengurangi godaan untuk terlibat di dalamnya. Kalau kamu masih nanya-nanya kabar, kalau kamu masih sapa-sapaan, itu artinya kamu masih ingin terlibat dalam hidupnya. Sudahlah, dia sudah punya yang lain. Kamu cari lagi aja yang baru. Oke, sip? Ya, sip dong, sip ya. Terus gimana? Kalau dalam prosesnya bagaimana itu? Tadi kan udah udah terima kenyataan, udah menjaga jarak. Terus apalagi yang harus saya lakukan, Kakak? Yang harus kamu lakukan adalah pindah fokus. Yang tadinya fokus kamu ke dia, sekarang fokus kamu adalah ke diri kamu sendiri. Ya, alihkan perhatianmu pada diri sendiri dan fokus pada perkembangan pribadi. Nah, ya, ini bisa berupa mengejar passion, belajar hal yang baru, atau menjaga kesehatan fisik dan mental. Kamu yang tadinya malas dandan, coba dandan lebih sering lagi, ya kan? Kamu yang tadinya malas olahraga, yuk coba olahraga lagi. Kalau nggak bisa nge-gym, nggak punya duit dan lain-lain sebagainya, nggak masalah, jalan pagi juga bisa, ya. Beli dumbbell, angkat-angkat sendiri, begini-begini sendiri juga bisa. Ya, fokus pada perkembangan fisik kamu, pada perawatan diri kamu sendiri. Nanti kalau perawatan dirinya sudah membaik, insya Allah mentalnya juga baik. Ya kan? Nah, kalau kamu mau ikut kelas yoga misalnya, ikut. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Cari di YouTube, banyak tuh kelas yoga, kelas pilates, dan lain-lainnya. Ya, banyak cara deh supaya kamu bisa fokus pada diri kamu sendiri. Mulai hobi baru tuh, atau fokus pada pekerjaan atau studi yang membuatmu merasa lebih baik dan lebih produktif. Ya kan? Kamu bikin apa? Kamu kamu sedang usaha, sedang UMKM, coba pikirin kira-kira saya bikin apa lagi ya inovasinya supaya jualan saya lebih laris. Nah, gitu kan. Kamu sekarang posisinya bekerja di kantor, ya udah kamu fokus aja pada tugas-tugas kamu supaya apa? Supaya cepat selesai tugasnya dan supaya lebih bagus lagi tugasnya. Dan akhirnya bos kamu ngelihat perkembangan kamu dan kamu naik gaji. Ya kan? Wow, itu sangat positif sekali daripada pikiran kamu cuma mikirin mantan yang menikah itu, yang belum tentu dia mikirin kamu. Bukan belum tentu lagi sih, dia udah pasti udah gak mikirin kamu kalau dia udah sama pasangan yang barunya. Ya kan? Cencunya dong, ngapain mikirin orang lain, ya kan?
Baiklah, selanjutnya langkah yang bisa kamu lakukan adalah, nah ini agak susah, melepaskan. Kalau tadi menerima, ya menerima kenyataan bahwa iya saya sedih, saya sakit hati, saya baper, segala macam. Sekarang waktunya kamu untuk melepaskan perasaan kamu. Ya, untuk melepaskan perasaan yang belum tuntas. Bacain lagi dikit ya. Jika masih ada perasaan yang belum terselesaikan di hati kamu dan di otak kamu, seperti penyesalan atau amarah atau yang lain-lain, coba untuk menyelesaikannya dengan cara yang sehat. Nah, ya. Hal ini bisa dilakukan dengan berbicara pada siapa? Pada dia? Bukan. Berbicara pada teman dekat atau bahkan melalui jurnal pribadi. Tulis apa perasaan kamu, ya, tumpahkan semua perasaan kamu, ya, terus diapain? Ya udah simpen, ya, simpen aja sendiri, nggak perlu dikirimin ke dia, nggak perlu kamu post di sosial media lengkap dengan foto kamu sama dia zaman dulu, nggak usah ya. Nih, saya bacain lagi nih. Menulis surat dalam kurung yang tidak perlu dikirimkan. Ya, seperti yang tadi saya bilang. Surat kepada siapa? Kepada mantan. Tunjukkan pada dia, tapi jangan dikirim, jangan dipost. Ya, untuk mengungkapkan perasaanmu atau berbicara dengan seseorang terapis itu sangat bisa untuk membantu melepaskan beban emosional. Ya, tulis aja, aduh saya sebel banget kamu nikah duluan, bukan nikah, kamu nikah sementara saya belum, saya nggak suka kamu melupakan, pokoknya tulis semuanya, ya, tapi simpan. Kalau saya biasanya habis nulis gitu, habis meluapkan semua emosi saya, itu begitu sudah puas meluapkan semuanya, saya simpen sebentar, sehari 2 hari, habis gitu saya robek-robek, saya buang, supaya saya yakin tidak ada yang membaca, saya bakar. Ya, gitu aja. Jadi hatimu puas sudah meluapkan semuanya, tapi dia tidak perlu tahu, ya, ya kan? Oke, gitu aja sebenarnya sih ya, nggak masalah kok. Oke. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Ini karena udah lumayan lama nih saya ngomong ya. Insya Allah minggu depan di hari Senin juga yang sama, jam berapa? Jam 5.25 itu akan ada video panjang saya. Video panjang itu kayak gini ya, yang membahas lebih detail tentang topik yang akan kita cocok di minggu itu. Ya, tapi kan tayangnya tiap hari Senin, lama dong, seminggu sekali. Dari Selasa sampai Minggu saya ngapain? Nggak apa-apa, masih bisa ditonton kok video-video saya. Karena dari hari Senin sampai hari Minggu itu akan ada video short yang berisi quote. Ya, quote tentang apa? Tentang bahasan kita di hari Seninnya. Oh, lengkap sekali bukan? Jadi kalau misalnya kamu lupa, aduh Kakak Nurina tuh hari Senin kemarin bahas apa ya? Tonton aja video shortnya. Ya, di situ akan ada linknya untuk menonton video panjang di hari Senin yang lagi membahas tentang quote itu. Ya. Gimana, masih sedih, masih banyak unek-unek? Boleh, kamu bisa chat sama kita di mana? Di Nurina Cok-Cok Hotline ya, kamu bisa curhat, kamu bisa kritik, kamu bisa saran, bisa segala macam. Di nomor WA pastinya. Di mana? Di sini. Tuh ya, screenshot aja, catat aja, nggak apa-apa, nomornya di situ. Atau yang nggak mau ribet, ada kok di deskripsi linknya. Ya, termasuk link tok hotline ini selalu salah, kenapa ya? Terus ada link produk-produk yang saya tulis di sini ya, yang fotonya tadi ada di sini. Terus mau ikut mau jadi member juga boleh, mau jadi brand partner juga boleh, terserah, pokoknya ada link semua di situ ya. Member gratis pastinya. Oke, ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Terima kasih atas perhatian nakamal semua. Saya pamit dulu. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Insya Allah menginspirasi dan insya Allah mencerahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you when I see you. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.